B2B, berani bicara, berani wawancara. Oke pemirsa, selamat siang. Berjumpa lagi di program B2B, berani bicara, berani wawancara bersama saya Andi Arif, bukan politikus. Hari ini dalam suasana yang berbeda karena kru kami dari B2B hadir di kampus Unhan Salemba. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Maijen TNI Nugraha Gumilar yang pada bulan September kemarin mengemban jabatan menjadi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan Unhan. Selamat siang Bapak Maijen. Selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah hadir. Makasih. Selamat siang. Alhamdulillah. Banyak sih yang mau dikupas nih. Oh gitu. Pak Jenderal, saya manggil Pak Jenderal aja ya. Nggak usah, Nugraha aja atau Gumilar. Ya. Gumilar. Pak Gumilar ya. Iya. Bapak Gumilar, banyak sih yang mau kita bahas tentang dunia pendidikan dan lain sebagainya karena mulai September kemarin Bapak menjabat jadi Wakil Rektor ya di Unhan. Tapi sebelum itu saya mau kasih informasi dulu ke masyarakat di luar, jenjang karir dulu lah Pak. Ini jenjang gitu. berapa sebelum akhirnya menjabat dari dunia militer akhirnya ke dunia pendidikan sekarang ini, walaupun dari kecil lah ya. Pendidikan akademinya masih berbau-bau militer juga di Unhan. Iya. Nah, bisa dijelasin Pak Gumilar ini jenjang karirnya itu dari awal seperti apa sih? Ya, terima kasih Mas Andi. Terima kasih banyak atas kehadiran B2B di Unhan. Bagi saya suatu kehormatan bisa diskusi, bisa sharing, ya sebagai insight lah, menambah wawasan saya juga Mas Andi tukar informasi. Kalau boleh saya bercerita dari awal, memang sejarah perjalanan saya memang cukup berliku-liku. Saya besar di Cimahi. Kelas 6 SD, bapak saya meninggal jatuh pesawat. Jadi umur 12 tahun itu, saya udah tidak punya figur seorang ayah. Ibu saya jualan kelontongan di pasar antri. Kalau orang Cimahi tahu itu pasar antri. Saya anak ke-7 dari 7 bersaudara. Bisa dibayangkan Mas Andi, kondisi saat itu, bapak langsung meninggal tanpa sakit dulu, jatuh pesawat, pagi masih makan bersama, meninggal, ibu saya belum siap ditinggal dengan jualan pasar, anak masih kecil-kecil. Saat itu saya ya sempat oleng lah ya, keluarga sempat oleng, beranggaran ya bicara semuanya. Dari situ saya sudah mulai berpikir, harus saya udah besar menjadi apa ya, karena sejak kejadian itu kakak saya ada yang putus sekolah, yang lagi kuliah dan sebagainya. Jadi saya sudah memikir, sehingga saya waktu itu berpikir saya setelah SMA gak akan kuliah karena saya yakin saya gak ada uang gitu untuk kuliah. Akhirnya saya cari sekolah ikatan dinas, ada dulu tuh Mas. Oh masih ada sekolah Ikatan dinas ya? Di koran ada itu, sekolah ikatan dinas gratis. Ada 4 saya masukin, akabri, perawat, pelayaran, sama ilmu gizi. Itu 4 itu. Diasramakan gratis, saya daftar semuanya itu Mas. Daftar, pertama dipanggil adalah akabri. Ya itu, ya mungkin saya ingin siapkan diri juga saat itu, memang ingin sekolah dan waktu itu persiapan cukup lama, setahun lebih, puasa Senin Kamis, sholat tahajud, pokoknya lari saya siapin, mungkin doa orang tua juga. Saat itu ya akhirnya saya masuk di lulus SMA langsung masuk. Kalau pernah ya. Karena saya memang backgroundnya bukan siapa-siapa, saya juga sekedar ingin cari sekolah gratis, nggak mikir menjadi apa. Jadi ketika jadi tentara, pengalaman pertama saya kehidupan tentara yang tidak saya duga-duga seperti itu kerasnya. Gitu. Tapi di situ saya bertekad apapun yang terjadi, saya tidak mau keluar dari pendidikan. Karena orang tua saya udah bangga, udah selamatan di rumah. Bayangkan, selamatan ya, akabri, terus saya pulang karena nggak kuat mental kan gimana, hello gitu kata dunia kan. Ibu saya kan malu, akhirnya waktu itu saya pendidikan apapun terjadi saya harus sampai selesai. Sampai apapun terjadi saya akan jalani. Saya lewati itu semua. Ya kembali karena saya bukan orang siapa-siapa, ketika saya berdinas, saya memegang teguh
bekerja sebaik mungkin dan berusaha sesuai dengan amanah. Karena ini ada cerita dikit nih. Ya. Jadi waktu bapak saya kan pensiunan letnan kolonel. Oh, pensiunan. Dia di bagian setelah itu logistik di Husein Sastra Negara. Pensiun letkol, kemudian masuk ke Nurtanio. Di bagian suku cadang, suku cadang pesawat. Itu kan banyak sekali tuh godaannya. Itu sampai bapak saya tuh ada orang ke rumah dimarahin, kamu kesana pergi, nggak boleh di rumah, di kantor. Suatu saat bapak saya lagi ada acara apa, ada orang ke rumah, nitiplah itu butter cookies. Dulu kan butter cookies itu barang mahal itu, tahun 78, 70 itu makanan mahal, nggak semua orang bisa terima. Butter cookies dimakan sama anak-anak, sama saya, ada amplop, sama ibu saya simpan amplopnya. Bapak saya datang, ibu saya bilang, Pak, ini ada butter cookies dari siapa? Dari si A. Ini ada amplop, marah besar. Langsung kembalikan gitu. Ibu saya loh, kita kan lagi ya butuh gitu ya. Kalimat yang saya dengar, saya waktu dengar sendiri. Kalau kamu makan uang ini, anak istri cucu kita akan sengsara. Gitu. Jadi ibu lagi tuh nggak paham ya Nggak kan? paham. Kayak ada kalau zaman sekarang sogokan Nah. dan sesuatu ya kan? Iya. Dikasih sogokan. Dulu bapak saya marah sekali sampai mukanya merah. Saya tuh dengar itu. Kalau kita makan uang ini, anak cucu kita hidupnya akan susah. Itu yang saya ingat. Dari situ, nah mungkin ya itu teringat terus sama saya sampai sekarang. Bukan saya orang bersih, enggak. Cuman berusaha untuk sebaik mungkin. Sehingga saya kerja tuh, saya berusaha semaksimal mungkin. Jadi apapun juga saya terima, mau jadi apapun saya terima, saya ikuti semua perintah pimpinan. Nah itulah mungkin dari saya nggak tahu ya. Terus saya sekolah, dan sekolah saya pun banyak yang baik ditolong lah. Saya kan lulus Akabri itu kan seni, Iya. ranking 23 dari 26 orang. Tiga paling belakang. Iya, saya bukan Adi Makayasa, betul Pak. Iya. Uang saya tuh sekolah tuh nggak ngerti ini sekolah apa, Akabri kan lari-lari gini, sekolah ngantuk-ngantuk gitu. Aduh berat banget itu. Di ujian tuh nggak konsen aja sampai benar-benar saya dibikin 0. Waktu sekolah itu cuci otak itu kita nggak tahu hari Senin, Selasa, Rabu nggak tahu. Taunya Allah Akbar, oh Jumat, gitu. Itu aja nggak tahu sekolah. Jadi pas lulus itu tinggal 3 orang terakhir, saya belakang, tinggal 3 orang, saya nomor 4. Saya lagi pamit, ya ranking 23 dari 26. Tapi ternyata memang setelah lulus, itu akhirnya saya menekuni bidang sumber daya manusia. Setelah lulus ternyata saya pelajari, ternyata menurut Thomas Stanley juga, termasuk juga Bill Gates, ada beberapa saya baca-baca itu, keberhasilan itu 20% IQ. Oke. Kepintaran. Tapi 80% 80% networking. Oke, benar, Networking, Pak. Dan Thomas Stanley mengatakan orang yang berhasil sukses itu yang pertama dia harus jujur. Ternyata itu, Pak. 2 disiplin. Benar. Kerja keras. Kepemimpinan. Mampu menjual ide, bisa bergaul, networking tadi. Mencari pekerjaannya. Kemudian hidup teratur. Mampu bertarung, siap bertarung dalam arti adu ide atau sebagainya. Di Thomas Stanley mengatakan IQ 120 itu nomor urut 21. Nanti Bapak di buku ini ada. Nomor 21. Kemudian cum laude IPK 4 nomor urut 30. Keluar dari 10 faktor itu. Itu membuat saya penasaran. Saya pelajari itu, ternyata memang saya mengalami sendiri. Seorang pemimpin itu ketika kita hadir di situ, pemimpin tidak akan tanya nilaimu berapa. Tapi dia akan bilang, kamu bisa apa? Kerjakan, kalau nggak bisa, kamu saya ganti. Itu bicara skill, Pak. Itu bicara ilmu. Nah itulah. Itu yang saya lakukan sampai saya sekolah pun, saya tidak mau ranking, saya ingin, tapi saya berusaha cari ilmu. Karena mau ranking apa, terserah lembaga pendidikan yang bisa dapat ilmu. Jadi saya sekolah itu nggak pernah ranking, nggak pernah, saya bicara ilmu aja, cari ilmu gitu. Nanti saya akan jelaskan gitu. Itulah sebetulnya akhirnya ya saya tidak tahu. Yang pengalaman paling besar itu, mohon maaf bukan saya ini, tapi kenyataan dari 23 tadi, 26 orang itu, saya nomor orang pertama yang bintang 1. Iya, kaget dong. Gila, nomor 23. gila ya. Iya. Saya nggak tahu pimpinan itu dari saya apa. Karena waktu itu saya Sesko TNI, setelah Sesko TNI saya ngambil S3 tahun 2013. Saat itu ada jabatan Kadis Infolata kosong. Pimpinan tuh minta coba cari perwira muda yang mungkin yang agak ngerti lah.
Dilihat tuh kolonel-kolonel, ada kolonel dokter Nugraha Gumilar. Nah ini nih, udah dokter mungkin dia tahun 2013 itu jarang loh yang sudah S3 tentara. Saya itu kolonel berkolonel 2013. Ini aja dia kasih Infolator bintang 1. Oh, dari situ ya mulai. Mulai situ saya Karir di TNI dimulai dari situ di ya. situ 8 tahun saya di Infolata, 4 tahun di situ dan Poltekkad 4 tahun, 8 tahun total. Tapi saya mensyukuri bahwa dan kondisi saya jualan di pasar itu saya ditinggal bapak saya kelas 6 SD, udah pencapaian seperti itu menurut saya sudah luar biasa. Dan rasa syukur itu wujudnya saya berusaha melakukan tugas sebaik mungkin. Saya tidak ingin mengecewakan pimpinan, kepercayaan itu adalah amanah yang saya pegang, itu yang saya pegang Pak. Itu yang saya lakukan. Memang saya pesan pada adik-adik, kerjalah sebenar mungkin, sebaik mungkin, gak usah mikir macam-macam. Insya Allah pimpinan itu punya mata, punya telinga kok, dia nggak akan diam. Gak usah khawatir masa depan. Saya begitu. Itu yang saya lakukan Pak. Karena hanya modal itu yang saya miliki. Dari situlah saya kemudian dibawa Pak Panglima, Pak Agus untuk jadi Kadispenat, kemudian Kapuspen, Kapuspen, terus saya pindah ke sini diajak Pak sekarang Pak Rektor sekarang untuk jadi Warik 1. Ya itulah kurang lebih lah yang saya pegang tadi ya Pak. Berusaha semaksimal mungkin dan yang saya miliki. Itu aja. Karir tertinggi berarti Kapuspen kemarin. Itu jadi sebuah karir tertinggi di TNI ya. TNI dan itu ujiannya saat mau pemilu Pak. Iya. Itu iya Mas Andi. Saya ingat banget itu setelah Pak Julius ya. Iya Pak Julius. Sebelum itu ketemu Pak Julius tuh. Oh gitu. Ketemu Pak Julius. Itu udah mau pensiun kan? Iya. Pas saya Kapuspen, pas tes pemilu, mau pemilu. Wah emang itu di situ saya belajar juga ternyata memang medsos itu luar biasa dampaknya. Itu lebih besar ancamannya daripada ancaman yang lain. Karena itu bisa mempengaruhi cara berpikir kita. Itu saya merasa tantangan luar biasa. Saya kan kalau stres itu suka asam lambung. Itu selama saya Kapuspen menghadapi pemilu, aduh asam lambung saya naik terus. Berat banget tuh, banyak sekali variabel-variabel kalimat-kalimat yang hoak di mana-mana. Aduh, alhamdulillah akhirnya selesai kemudian saya pindah ke sini. Gitu. Selesai pemilu, saya pindah ke sini. Begitu kurang lebih. Oke pemirsa, tadi tuh sedikit perjalanan tentang Bapak Gumilar, karir jenjang karirnya terakhir hingga di karir tertinggi di TNI ya, Kapuspen. Ganti Pak Julius lagi, setahun lah ya. Saya 8 bulan lagi. 8 bulan lagi. 23 Desember sampai 9 Agustus. Tapi memang dari jenjang karir, profil yang tadi dijelaskan memang satu yang jadi saya tangkap adalah kalau orang-orang zaman dahulu motivasi lebih tinggi ya kalau kondisi terjepit ya. Jadi kalau ada kondisi terjepit nih motivasi ke bawah nih. Iya kan? Betul. Ya, setuju. Jadi bukan hanya sebenarnya kondisi terjepit ternyata bisa membuat sebuah motivasi kita untuk berpendidikan tinggi, bisa menjadi sesuatu. Gini Mas Andi, kalau saya boleh ngelihat para perwira-perwira termasuk pemimpin kita, ketika dia ditempa dan kondisi-kondisi yang sangat tidak layak ya, baik kondisi sosial, ekonomi, politik dalam kondisi tertekan, itu akan membuat dia semakin dewasa. Dia akan semakin wise, bijak melihat situasi itu. Dia tidak akan arogan, tidak akan menggampangkan. Kan dia merasakan bagaimana waktu itu memimpin satu peleton dengan anak buah seperti itu. Itu akan membangun karakter dia setelah dewasa. Dan itu akan terasa Pak. Pemimpin yang begitu akan lebih maju karena pikirannya lebih luas. Kan dia mengalami sendiri, bukannya kata orang, mengalami itu. Itu membentuk karakter dia Pak. Nah ini jadi sebuah pelajaran untuk anak-anak era sekarang ya kan, betul. Yang sekarang semua serba mudah, instan ini kan. Iya betul. Tinggal kedepannya mereka seperti apa nih kan? Jangan dengan segala sesuatu yang mudah harusnya lebih baik dibandingin yang era-era dulu kan. Bukan makin dia terlena ya kan, maunya instan. Itu ada yang serangan medsos yang merusak pola pikir, pola sikap generasi muda ini, akhirnya membuat degradasi mental dia turun jauh, moral dia jatuh tanpa dirasakan. Nah itu yang saya bahas memang tadi SDM tadi Pak, SDM unggul. Jadi kalau boleh saya bilang, ketika seorang pemimpin ingin menjadi membangun SDM unggul, ada empat faktor. Yang pertama
harus inklusif. Ya. Inklusif. Yang kedua, pendidikan yang adaptif. Yang ketiga, berkarakter. Nah, yang keempat, harus memanusiakan manusia, humanis. Ini akan dikaitkan dengan teori Maslow, kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Ya. Jadi seorang pemimpin kalau ingin membuat anak buahnya SDM unggul, satunya inklusif itu apa? Inklusif itu pemimpin yang benar membuka diri. Ya. Dia, Tuhan memberikan telinga dua, mata dua, itu dengarkan dulu sebanyak mungkin, lihat dulu seluas mungkin, baru kita mulut berbicara. Inklusif artinya seorang pemimpin tidak harus mengambil keputusan manakala dia hanya mendapat informasi sebelah atau kiri. Harus banyak dulu, dengarkan, lihat semuanya, ambil keputusan. Dengan kondisi seperti itu akan membuat lingkungan kantor itu kondusif. Dia akan lebih berperan sebagai pemimpin yang tegas, bukan keras. Dia yang sangat disegani, bukan ditakuti. Kenapa? Dia melihat semua dengan segala perspektif. Ketika dia menggunakan mata telinga dengan baik, dia akan menjadi lebih tegas dan lebih diterima oleh anak buahnya. Itu tanpa sadari membuat kondisi situasi kantor itu kondusif. Dia akan segani. Ketika situasi satuan atau organisasi itu kondusif dengan seperti itu akan merangsang anak buah itu berpikir kreatif. Lebih dia mau berbuat yang terbaik karena pimpinannya dia segani, karena pimpinannya bisa tegas, bukan keras. Tidak ditakuti tapi disegani. Itu ada konsepnya sendiri bagaimana menjadi pimpinan yang tegas dan disegani, bukan keras dan ditakuti. Jadi anak buah itu akan menjaga marwah satuan. Kalau pemimpin yang segani itu, walaupun dia kemana aja pergi meninggalkan kantor, anak buah itu akan menjaga marwah. Selalu ada ucapan seperti ini, jangan aneh-aneh, nggak enak sama komandan. Gitu. Dia menghargai karena dia segan. Tapi kalau pimpin ditakutin, ada pemimpinnya siap takut, pimpinnya pergi, dia kembali ke asal, terserah gua gitu. Dia udah nggak menghargai lagi pemimpinnya karena pemimpinnya tidak disegani, hanya ditakuti aja. Itu yang kedua. Yang kedua tadi pendidikan latihan. Pendidikan latihan itu harus adaptif. Nah, pendidikan itu dengan kondisi seperti sekarang, Mas, adanya AI, adanya ChatGPT. Sebenarnya itu bagus untuk membantu kita sebagai teman diskusi. Benar. Tapi kadang-kadang anak sekarang kan udah malas langsung comot langsung pindahkan. Benar. Padahal proses belajar pendidikan itu ada input, proses, output. Benar. Proses ini harus dilakukan untuk apa? Melatih kita berpikir kritis dengan kemampuan solving problem, mencari masalah. Cara melakukan itu, dia harus bisa menganalisis dengan masalahnya apa. Kemudian dari masalah itu dia melihat latar belakang masalah apa sih, dia akan rutu dulu, dilatih di situ. Baru dia akan lihat teorinya bagaimana untuk pemecahannya. Kemudian baru di situ dianalisis pakai teori tadi dengan cari sumber di tempat lain, baru disimpulkan. Nah itu harus dilatih dengan sering praktek, harus lakukan sendiri, bukan ChatGPT yang melakukan. Iya benar. Ketika ChatGPT yang melakukan, proses analitik problem solving ini hilang. Benar. Ketika kritik analitik dan problem solving kita tidak mampu, akhirnya pemikiran kita tidak bertumbuh, yang growth thinking-nya hilang. Ya. Pemikiran tumbuh itu ibarat kayak ini loh, kita nanam biji dia akan berkembang gitu ya. Nah, pemikiran kita harus berkembang gitu Pak, hanya bisa pohon besar. Ya. Nah, ini tidak mungkin bisa pohon besar karena kita tidak mampu melakukan kritikal atau mengkritis suatu masalah dan kita tidak mampu memecahkan masalah karena udah ambil alamat ChatGPT. Iya, karena ke ChatGPT kan menurut kan itu sudah mengambil dari data dari mana-mana, data lama, bukan data terbaru. Kalau sebagai teman diskusi ya. Iya. Nah, itu yang dibilang deep learning, Pak. Deep learning bahwa ketika critical thinking dan problem solving itu tidak dilakukan, maka akan membuat pemikiran kita tidak tumbuh, growth thinking kita tidak bertumbuh. Benar. Nah, kalau critical thinking sama solving problem ini kita laksanakan, itu dia akan mencari. Jadi dia bilang pembelajaran dalam deep learning. Nah, ketika kita punya kemampuan solving problem critical thinking, itu kalau dia masuk satuan akan berguna karena dia akan menghadapi masalah dan dia mampu memecahkan masalah. Itu yang dipakai oleh pemimpin, oleh orang-orang bos pun nyari orang yang bisa memecahkan masalah, bukan sebagai bagian dari masalah. Ya enggak, Bapak saya panggil sini untuk memecahkan masalah ini. Bukan Bapak masuk sini malah jadi masalah membuat gitu kan? Benar. Itu Pak. Atau kalau dia tugas di tempat luar, atau dia karena punya kemampuan critical thinking solving problem itu dia mampu menciptakan lapangan kerja. Makanya sebenarnya lulusan pendidikan itu sebetulnya lulus pendidikan untuk bukan mencari pekerjaan,
tapi menciptakan lapangan kerja. Kenapa? Karena dia punya kemampuan problem solving dan critical thinking. Semakin tinggi pendidikan, semakin luas wawasannya. Makanya gini, lulusan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Semakin tinggi pendidikan, dia semakin luas perspektifnya. Semakin luas perspektifnya, jadi pemecahan masalahnya semakin besar kemampuannya. Kritik tinggi semakin besar. Itulah sebetulnya kenapa semakin tinggi sekolah, artinya dia bisa kemampuannya untuk problem solving, kritisnya, daya kritisnya lebih bagus. Itu sebetulnya marwah dari pendidikan. Jadi pendidikan itu bukan menghafal, tapi pendidikan itu harus paham. Paham itu yang kita kejar. Contohnya begini, kalau menghafal itu 1 tambah 1 2. Ya. Kalau di pendidikan yang marwahnya pendidikan, dia dibalik. Kenapa bisa menjadi 2? Oh, bisa dari 1 tambah 1, Ya. bisa 4 kurang 2, ya, bisa 2 kali 2, perspektifnya luas. Ya, luas. Nah, harusnya begitu. Makanya dalam pendidikan itu untuk melatih pemahaman, melatih critical thinking sama solving problem, kata kuncinya harus pakai how atau why. Bagaimana, Ya, mengapa, itu akan melatih anak mahasiswa Pelajar untuk deep learning. Critical thinkingnya akan dilatih, solving problem akan dilatih. Itu sebenarnya malah pendidikannya di situ. Tapi di era sekarang ini anak-anak sekarang untuk Itu. kita mendidik itu tantangannya berat. Tantangannya gimana? Berat banget. Memang itu tantangan buat dosen, harus kreatif. Oke. Makanya di dalam kita menghimbau di Unhan ini juga sama bahwa lebih banyak kita melakukan student center learning. Jadi mata kuliah dia setiap mata kuliah porsinya lebih banyak siswa diskusi dengan kita kasih masalah, dia diskusi dengan persepsi masing-masing, kemudian dia paparan. Nanti baru Itu adu argumen. Dia melatih untuk menyampaikan pendapat, melatih untuk menyanggah. Jadi bukan debat kusir, tapi berdasarkan teori. Berarti- Itu yang kita latih. Berarti dosen juga dipersiapkan dulu ya? Ya, betul. Dosennya dulu ya kan yang Dosennya dipersiapkan. Dosennya harus siapkan. Dosennya kita latih, makanya sekarang begini, Pak, dosen sekarang itu bukan sebagai transfer knowledge, tapi sebagai fasilitator. Ya benar. Kalau mentransfer knowledge, siswa lebih canggih lewat Google, nanya Iya, apa aja tinggal bisa. nanya aja bisa, benar. Cuman masalahnya Google tidak bisa menjawab ketika dia punya pertanyaan. Nah, ketika dia punya pertanyaan yang tidak bisa, maksudnya dia ada keraguan dengan jawaban Google, disitulah dosen hadir sebagai fasilitator. Apa yang kamu kurang ngerti dari ini dia harus menjawab. Jadi fungsi dosen itu sebagai supervisi dan sebagai fasilitator. Transfer knowledge sudah diambil sama Google. Sebenarnya lebih mudah, tapi dia harus inovasi. Jadi situasi pendidikan yang adaptif itu melempar masalah ke mereka untuk dia teliti, analitik dan problem solving, dia paparkan dan dengan teman-temannya. Sering dilatih begitu, kemampuan problem solving analitik dia akan berkembang. Akhirnya dia growth thinkingnya tumbuh pemikirannya, sehingga dia akan menjadi manusia yang paham. Makanya saya bilang sama dia, kamu jangan ngejar nilai. Nilai itu hanya hafal. Yes. Kerjalah ilmu, nilai akan ngikutin. Benar. Namanya saya khawatirkan apa? Khawatirkan generasi sekarang, dia ngejar nilai, Iya. ilmu nggak tahu nggak apa yang penting nilai gede Iya, gitu. nilai gede. Padahal nilai itu Untuk persiapan mereka setelah keluar Nah, kan, iya, kan? Dapat nilai itu. gede. Nah, sekarang kan dilakukan di pemerintahan itu, nilai itu bukan yang salah satu menjadi tolak ukur. Dia akan lihat apa? Sekarang itu karakternya dilihat, Pak. ya. ketika nilainya bagus tapi dia orangnya nggak jujur, ini nggak akan terima, Oh, Pak. iya. Jadi sekarang di lembaga-lembaga tempat kerja itu dia akan ngecek nama bapak apa, minta akunnya dilihat itu akunnya. Oh, iya, benar. Dia mainnya kemana aja itu, Iya. dengan siapa aja. Kalau ada karakter yang tidak bagus, udah mau nilai berapapun dia hilangkan. Kamu nggak saya terima. Kaget dia loh. Saya pintar nggak terima. Kita bukan butuh orang pintar, kita butuh orang berkarakter. Tapi padahal berarti dunia digital sekarang malah jadi Betul. jejak digital Jejak mereka digital, ya. iya. Nggak bisa sembarangan ya. Iya, kita searching. Apalagi sekarang saya bilang tadi, mohon maaf, Iya. banyak perilaku-perilaku yang menyimpang. Benar. Itu yang membuat dia akan di downgrade. Walaupun sehebat apapun, dia akan di downgrade. Itu bicara adaptif. Nah, yang ketiga bicara karakter tadi, Pak. Teman Stanley yang dari mulai jujur dan sebagainya, itu harus dilatih di lembaga pendidikan. Jadi di kita ada, Pak, kalau di Akmil itu, Akademi Militer, nyontek 2 kali keluar, Pak. Jadi sekali turun tingkat, 2 kali Iya. keluar. 2 kali Nyontek keluar. itu adalah sangat mencederai nilai kejujuran. Jadi kita kalau nggak jujur, nyuri itu keluar, Pak. Di kita nyuri, nyontek itu udah sangat prinsip. Makanya dalam pendidikan itu tempat kita meneliti itu boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Nah, kenapa berbohong itu udah mencederai nilai kejujuran? Ya. Jadi seorang pendidik itu sebetulnya sudah seirama dengan ustadz. Makanya dibilang oleh Ibu Hilda,
Pak Guru Marinnya pendidik atau ustadz ngomongnya. Enggak, sebenarnya itu irisan sama. Irisan sama. Oh ya, agama menjunjung kejujuran, Iya. pendidikan itu menjunjung kejujuran, Pak. Kejujuran. Ketika dia nyontek plagiarisme itu udah kesalahan prinsip dan nggak bisa ditolerir. Mereka menyampaikan dia kejujuran itu ada milik orang hidup. Makanya di situ perlunya kejujuran dan dilatih di pendidikan disiplin. Di Unhan ini kan bangun jam 4 pagi. Iya. Sholat waktu itu diatur, Pak, semua diatur semua sampai dia beratur sampai fisiknya disiapkan. Memang 10 faktor kita siapkan semua. Itu bicara karakter. Nah, bicara yang ketiga memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana kebutuhan anak buah, pemimpin yang humanis, memanusiakan manusia. Iya. Kalau Thomas Stanley itu paling di bawah itu makan dan kebutuhan dasar ya, makan, minum, rumah. Artinya begini, seorang pemimpin itu kalau punya anak buah, kalau kita nggak bisa ngasih, jangan minta. Atau motong hak anak buah, itu kesalahan fatal, Pak. Lebih kita nggak usah ngasih kalau kita nggak usah minta. Iya. Syukur-syukur kita bisa ngasih nambahan untuk dapur mereka, itu luar biasa. Yang kedua, level berikutnya ada rasa aman. Kan manusia itu perlu keamanan. Iya. Artinya begini, ketika dia bertugas, ketika melakukan kesalahan, pemimpin itu tidak bisa, ya siapa anak buah yang salah? Enggak, saya yang tanggung jawab, itu kesalahan saya. Yang tadi Prabowo bilang, saya akan atasi semua. Itu pemimpin, Pak. Nggak boleh menyerahkan ke anak buah. Ketika anak buah disalahkan, dia nggak akan aman. Esok lusa dia melaksanakan tugas, wah jangan-jangan kalau ada kesalahan di lapangan, saya disalahin. Takut. Pemimpin itu harus maju. Siapa? Itu perintah saya dan saya yang salah. Harus begitu, mengambil alih semua tanggung jawab. Gitu loh. Ya, nah, yang berikutnya apa, dia merasa memiliki organisasi. Organisasi itu milik bersama. Ya. Dia merasa memiliki. Jadi gini maksudnya, seorang pemimpin itu tidak salah kalau ketemu cleaning service, Mas gimana kabarnya? Itu diingat-ingat, Pak, sama cleaning service, dibilangin ke rumah tuh, tadi bos besar aku nanya gitu. Hanya sekedar begitu, merasa memiliki. Membuat dia merasa organisasi milik kita. Sampai saya pernah mengatakan sama anak buah saya ngantar minuman, walaupun hanya sekedar ngasih saya minum, tapi itu berdampak pada organisasi. Kenapa? Kamu nggak ada minum, saya nggak bisa minum, saya nggak bisa berpikir. Jadi peran kamu sekecil apapun, ngasih minum, bersihkan dapur, bersihkan lantai kantor, itu berdampak pada organisasi. Jadi dia tuh kerjanya semangat, Pak. Jadi memang kadang-kadang kita harus sekali-kali ngecek ke bawah sambil main, gimana dapur kita, atau ngecek ke di bawah yang mungkin anak buah merasa nggak mungkin nih pimpinan kesini gitu. Datengin, sekedar ngasih kabar gimana kabarnya. Itu membuat dia akan merasa punya tenaga dia dihargai. Organisasi akan ini. Yang selanjutnya apa? Dia diberi kesempatan membuka diri, yang aktualisasi. Artinya gini, siapapun dia, walaupun dia anak buah, dia punya anak istri. Dia ke kantor itu adalah pahlawan buat orangnya di rumah. Apa yang perlu kita siapkan? Kalau dia punya kesempatan sekolah, karir, siapkan dirinya dan kita berikan peluang dia untuk meningkatkan karir dia. Ya, itu perlu, Pak, supaya dia punya jenjang karir berikutnya. Ingat, sekecil-kecilnya anak buah, dia tuh pahlawan untuk keluarganya. Jadi jangan semena-mena sama mereka. Kalau itu kita lakukan, Pak, mudah-mudahan akhirnya mereka akan merasa bahwa pimpinan saya itu tidak hanya melakukan eksploitasi kepada saya, tapi dia pun memikirkan masa depan saya, memikirkan keluarga saya, demonstrasi soal makan. Makanya kalau Prabowo bilang tadi MBG itu salah satu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Itu perlu, Pak. Nah, kalau 4 itu inklusif, pendidikan adaptif, di buku ini nanti ada. Kemudian satu lagi membangun karakter, ketiga memenuhi kebutuhan dasar manusia. Insya Allah kita melakukan ini, dia akan menjadi manusia unggul yang siap menghadapi tantangan ke depan. Nah, itu masalah yang sebenarnya yang sering saya kupas dalam setiap pertemuan. Begitu, Mas, kurang lebih. Iya. Itu pemirsa ya, tadi seru ya kita membahas tentang SDM unggul. Nah, tadi udah jelasin. Jadi kalau kita ingin mempunyai SDM yang unggul, nah, tadi tuh step-stepnya tuh harus kita pelajarin. Jadi bukan hanya memikirkan nilai bagus, yang lainnya enggak, tapi ternyata step-stepnya banyak. Nah, pengaruh atasannya berpengaruh juga, Pak, kepada anak buah itu. Ya, itu baru penelitian yang saya eksplorasi. Ya, kita siap didebat juga. Nah, ini kan pengetahuan itu tidak stagnan, dia dinamis, akan selalu berubah, bertumbuh, berkembang. Kita siap berdiskusi masalah ini. benar. Tapi kita nggak mau debat sekarang, biarkan pemirsanya nanti mendengarkan benar apa enggak, kan? Nanti kan mereka akan berkomentar. Nah, ini enggak benar. Baru kita akan mulai buka debat lagi selanjutnya. Open publik nanti. Ya, benar. Nah, kembali lagi setelah kita bicara STM unggul, lebih kepada saya melihat di era digital kan. Nih kalau
anak-anak zaman sekarang tidak bisa Betul. mengendalikan di dunia digital ini kan generasi Betul. muda kita ancamannya cukup besar. Betul. Nah, menurut pendapat Bapak, apa sih yang harus dilakukan generasi muda sekarang dengan Betul. adanya zaman era digital seperti saat ini? Kalau kita urutan dari hulu ke hilir itu Pak, kalau boleh ada namanya golden age, Oke. umur emas. Benar. Ketika dia mulai lahir, bahkan dalam beberapa tulisan saya baca, ketika dia masih dalam kandungan, ibu itu bisa berbicara dengan hati ke jabang bayinya, Ya. komunikasi. Dari lahir 0 tahun sampai 12 tahun inilah masa-masa emas untuk memasukkan doktrin atau memasukkan hal yang positif di benak mereka. Dan itu akan ingat sampai dia tua. Makanya dengan konsep itu, golden age itu 0 sampai 12 tahun, ambil contoh di Jepang, dia umur 0 sampai 12 tahun itu tidak berbicara yang berat-berat. Mungkin hanya bisa membaca perhitungan sederhana, selebihnya dia bicara karakter. Ya. Menjaga kebersihan, patuh terhadap orang tua, dia selalu antri, mencintai lingkungan, itu yang ditanamkan, budaya malu. Itu yang dia lakukan dari mulai di kegiatan di rumah, pendidikan informal, pendidikan PAUD, TK, SD, sampai usia 12 tahun. Ketika dia sudah fondasinya sudah kuat, baru setelah itu dimasuki ilmu-ilmu pengetahuan yang lebih kompleks. Ya. Karena itu sudah tertanam Pak. Makanya di Jepang kan kalau ada apa-apa dia langsung mundurkan diri. Ada budaya malu karena sudah tertanam dari kecil. Dia tidak pernah buang sampah sembarangan. Pasti dia tertib aturan. Itu satu contoh. Nah kalau itu sudah terbentuk, baru nanti masuk ke dunia yang mereka setelah umur 13-14, kadang-kadang mereka baru bisa memegang HP gini Pak. Kalau umur kecil ini jam bulu boleh, belum dewasa, belum siap emosinya. Ya. HP ini, medsos ini bagus, banyak positifnya, tapi nggak sedikit juga negatifnya. Serangan-serangan yang merubah mindset kita, masyarakat, sampai ada istilah penyakit NPD, Iya, ya, terus brain rot, Ya. itu ternyata masuknya dari ini Pak. Dia dikasih film yang lucu-lucu, dia asik main ini, dan parahnya Pak, di Indonesia itu cukup parah. Rata-rata orang Indonesia connect sama internet, sama Instagram, medsos 6 jam. Iya. Gitu kan? Dengan dunia aja hanya 5,5 jam. Kita tertinggi 6 jam. Ada yang lebih tinggi lagi sih 7 jam. Tadi dia 6 jam. Dan HP yang beredar di kita itu ada 327 juta HP. Padahal rakyat Indonesia cuma 270. Berarti ada satu orang megang 3-4 HP. 3-4 HP. Nah yang terkoneksi ke internet, yang hubungan sama internet kayak begini, itu ada 80%. Berarti dari 327 HP yang beredar, 80% setelah 300 juta orang terkonek ke internet. Nah itu sangat mudah dari situ dimasukkan hal yang saya bilang bukan tidak baik, ada bagusnya IT gini, tapi jeleknya apa? Dia memberikan racun-racun dengan sesuatu yang menggembirakan, tidak terasa, tapi dampaknya luar biasa. Makanya sekarang kalau Mas lihat umur anak kelas 6 SD, maksa ibunya belikan skincare. Gitu. Umur 15 tahun gak kasih motor, ibunya dikepruin. Ada anaknya dipukul sama ibunya, lapor ke polisi. Ini pengaruh itu Pak. Nah pengaruh itulah akhirnya yang membuat mereka menjadi lemah Pak. Itu bahayanya situ Pak. Itu dampaknya panjang. Memang itu harus kerjasama dari keluarga, sekolah untuk membatasi ada masa-masa dia harus berinteraksi sama lingkungan. Jadi kita memang ada jam-jam tertentu nggak ada HP, dia berinteraksi sama lingkungan supaya tidak dari pagi sampai sore megang HP terus. Itu yang berbahaya itu Pak. Itu yang membuat perlu ada tidak hanya lembaga pendidikan tapi orang di rumah pun harus. Tapi penekanannya akan sangat sulit ya untuk menyuruh. Ini Betul. bagaimana caranya kita melarang? Apa harus ada sebuah peraturan melarang tidak bermain HP selama berapa jam, baru nanti bermain HP? Ini emang zaman sekarang sangat-sangat sulit kan untuk dilakukan. Kalau kami sih karena boarding school, dia pakai HP itu di luar sekolah. Jadi maksudnya di luar jam sekolah kan ada boarding school. Dia school dari jam 8 sampai jam 4 sore dia kuliah dan HP itu hanya terkonek untuk cari data, informasi. Jadi tidak main Instagram, tidak. Kalau untuk cari data sih bagus. Tapi yang bahaya kan main itu Instagram, X, TikTok yang joget-joget gini. Itu membuat dia akhirnya males Pak. Nah itu ada itu. Nah di sekolah mungkin bisa diatur seperti itu. Saat di rumah ini ya kan. Nah komunikasi ke orang tua ini bagaimana? Apakah ada peraturan juga yang harus ke memang orang tua? Saya lihat ancaman ini tidak hanya untuk Indonesia Pak, seluruh dunia sekarang seperti itu. Itu yang dibilang sekarang perang. Itu yang dibilang perang informasi Pak.
Kalau dulu kan kami TNI itu punya 4 spektrum perang. Perang bawah laut, perang darat, perang udara, perang antariksa. Ini sebelum masuk perang ini ada lagi spektrum ini, perang informasi melalui IT, medsos. Itu yang saya pelajari ketika saya di Kapus Pen. Dan ini daya hancurnya luar biasa, karena tidak terasa Pak. Karena dikasih kesenangan-senangan, kayak narkoba dikasih happy-happy, tapi itu merusak cara berpikir, merusak sebagainya. Memang ini tidak bisa hanya Bapak atau saya atau lembaga pendidikan atau orang tua aja komprehensif seluruh masyarakat bersatu. Kalau saya yang lihat sih ya, saya mohon kalau salah tolong dikoreksi. Kalau di Cina kan dia menutup beberapa situs-situs oleh pemerintahannya. Tuh. Malah di sana tidak boleh Google ya. Iya, Google nggak masuk ya. Nggak masuk. Mereka malah menciptakan sendiri akhirnya. Didik. Iya. Itu salah satu poin yang bagus sih. Nah, tinggal kita bisa nggak begitu. Gitu, Pak. Kalau hanya kita berjuang sendiri tapi ini tetap ada berat Pak. Karena kan kejahatan itu tidak di luar rumah. Kejahatan itu sudah ada di HP dan di dalam rumah. Benar. Anak-anak kita sudah sekali buka HP itu banyak sekali. Memang itu ujian buat kita semua sih. Saya juga mengatakan berat juga, tapi memang harus ada pakai cara-cara seperti yang saya bilang tadi dari ke Cina. Mungkin bisa, tapi saya nggak tahu bagaimana dengan Indonesia kan banyak kebijakan-kebijakan. Karena kita sudah ketergantungan kalau saya bilang. Betul. Pemerintah, masyarakat semua udah ketergantungan ya kan. Kalau kita 6 jam loh Pak sehari main HP rata-rata main itu. Saya aja ngerasain lah kalau lagi enak. Tapi emang ya diimbasnya. Jadi kita kayak males ngapa-ngapain akhirnya. Kerja Nggak gini, punya pikir ya. Betul, itu pengaruh luar biasa. Nah, memang harus semuanya ya stakeholder, masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah untuk menutup ini. Memang itu hal yang sangat tidak itu untuk pemirsa ini khususnya sebenarnya orang tua nih ya. Diawali dari rumah sebenarnya, dari rumah. Kalau di dunia pendidikan memang sudah ada aturan, tapi kalau nanti aturannya udah benar di rumahnya berantakan juga ya kan, jadi nggak nyambung juga gitu. Makanya harus saling keterkaitan ya. Itunya Pak, 0 sampai 12 tahun itu kita membangun fondasi Pak. Kalau rumah fondasinya kita perkuat dulu. Jangan anak 10 tahun udah dikasih main game, dikasih handphonenya. Kadang handphone orang tuanya direlain gitu kan. Karena dia pada nangis. Dia pada nangis. Nah, padahal itu tetap harus ditegaskan juga kan. Harus tegas kita Pak. Karena dia mentalnya belum siap. Ketika fondasi sudah terbangun 0 sampai 12 tahun, mudah-mudahan ketika dia terjun ke masyarakat, dia sudah bisa memfilter. Mungkin akan terpengaruh tapi tidak separah orang-orang yang tidak siap fondasinya ini. Oke, pemirsa itu ya. Tadi kita sudah bicara dengan Pak Gumilang udah tentang profil, tadi sedikit materi tentang SDM unggul dan ancaman dunia digital era sekarang. Tadi sudah dijelasin, jadi tinggal didengar aja ntar. Mana, oh iya ini ada yang ini, mau ada yang dikomplain, mana silakan ya kan, tinggal berkomentar. Yang bagus-bagus, ini harus dipegang gitu kan, karena tadi isinya sih daging semua itu. Kalau kita dengerin, bisa jadi ilmu gitu. Nah, untuk selanjutnya, nih di episode, biasanya kita terakhir-terakhir nih. Saya lebih kepada jejak digital. Oh gitu. Iya, saya mau tahu narasumber saya jejak digitalnya apa gitu kan. Oh gitu, bisa dilihat. Ya, kita mau lihat kan di Google gitu kan. Dengan keyword, Bapak sering bicara apa sih di media gitu kan. Itu sumber daya manusia. Ya, di media. Alasan gini Mas, kenapa saya bicara sumber daya manusia? Saya mengacu kepada, mohon maaf saya Islam ya, mungkin yang lain sama. Bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai khalifah, sebagai penguasa bumi. Artinya, semua yang ada di bumi ini tergantung kita manusia. Mau ada AI, mau ada ChatGPT dan sebagainya. Kesimpulannya manusia itu menjadi central of gravity. Salah satu bagian yang sangat penting. Makanya medsos-medsos yang negatif itu yang diserang bukan alat. Orang ini Pak, yang penguasa tertinggi yang diserang pemikirannya. Karena dia kalau dia hancur, semua akan hancur. Itu sehingga saya sangat tertarik manusia ini harus utuh, harus bisa bertahan dengan kondisi yang tadi ancaman-ancaman ini. Karena dia sebagai khalifah di bumi dan center of gravity-nya. Nah itulah, makanya kenapa medsos itu yang diserang manusia, karena manusia penguasa bumi yang ngatur semuanya, mau kayak apa gitu. Nah, itu yang alasan saya. Ya kalau sebenarnya kan kalau ChatGPT dan menurut saya sih lebih kepada pendampingan aja. Kita dapat ide baru, tapi tetap harus kita selesaikan gitu ide itu. Hanya sebagai ide awal aja. Bukan untuk seide sendiri ambil, tapi ide awal. Oh kita udah dapat ide nih. Jadi kita bisa kupas itu, lagi, harusnya begitu. Langsung plug pindah. Iya benar. Nah saya udah coba cek tadi. Pemirsa kalau penasaran di Google klik aja keywordnya. Misalkan mau Maizen Nugraha Gumilar atau Dokter Nugraha Gumilar, ntar keluar nih tentang udah banyak.
jejak digitalnya Maizen, Bapak Gumilar kan. Kan saya sungkan loh, di sini dipanggil banyak. Maizen gitu, panggil nama aja lah. Ya. Dan lagi pun saya Tapi pensiun juga. kalau di Google kan tetap namanya Maizen lengkap, Maizen, TNI, dokter, Nugraha Gumilar, SMC ya, lengkap gitu. Ini ada berapa berita memang yang di depan nih sudah banyak, ada dari Tribun, ada dari FIFA, ada ya banyak lah isinya nih semua tentang, kalau udah klik Google itu jejak digitalnya cukup banyak. Iya. Dan kalau yang jejak digital cukup banyak berarti sudah kompeten lah. Enggak di lah, dunianya. enggak. Di dunianya Saya udah masih kompeten, belajar, ya kan? Baik, ingat dong, setan diusir dari surga karena sombong. Iya. Dulu kan setan penghuni surga, karena dia sombong diusir. Jadi manusia itu nggak boleh sombong. Masa takut kalau sombong, enggak lah. Kita Tapi kan apa-apa. kalau secara digital, kalau misalnya nggak kompeten kan kosong isinya di orang cari nggak ada namanya, berarti nggak ada kompeten menurut Google nih, searching Google. Iya. Tapi kalau udah ada Google mau saya bohongin aja tuh. tapi ini ada satu, saya suka nih, ini ada berita pesan haru Maizen Nugraha Gumilar sebelum apa nih? Saya klik dulu, saya buka Di Poltekkad. di Di mana itu? FIFA nih. Pesan haru Maizen Nugraha Gumilar sebelum tinggalkan Puspen TNI. Kenapa bisa mengatakan saya terharu ya? Ada sesuatu yang bikin Bapak terharu sebelum meninggalkan Puspen apa? Kenapa sih butuh lama jadi sedih, saya maunya lama gitu. Tapi Ya. baru 8 bulan, Oh, kenapa nggak panjang? Mungkin haru itu atau Ya karena mungkin pimpinan kami punya pertimbangan lain. Mungkin tugas kami cukup untuk selama pemilu saja. Mungkin. Yang kami haru itu bukan masalahnya gini Pak. Ya terharunya bahwa saya baru merasakan sebenarnya dirasakan sendiri tentang perang informasi. Saat saya ke Puspen betul ternyata perang informasi yang selama ini saya dengar, saya baca di buku, saya merasakan sendiri begini mas dahsyatnya, hebatnya. Oh pantesan untuk menghadapi perang informasi ini ternyata kita harus punya tadi critical thinking, harus kritis berpikir sehingga kita tidak mudah menerima itu sebagai berita. Kan hoax itu ribuan. iya Pak. benar ya gini. Cara menyaringnya itu critical thinking, berpikir secara kritis. Kenapa begini? Bisa begini. Dia kita cari dulu, baru kita percaya, nggak boleh langsung ya. Telinga dua, mata dua, dengar lihat dulu. Gitu. Nah, selama ini kita nggak pakai Pak. Pemikiran critical thinking kita rendah. Karena apa? Selama ini pakai ChatGPT, langsung Ya, jeplak. langsung masuk. Akhirnya semua hoax itu Masuk ditelan. ditelan. Makanlah itu. Itu yang buat saya. Pembelajaran yang saya dapat selama Kapuspen itu, saya belajar ternyata menghadapi informasi itu betul harus pakai pemikiran yang kritis, tidak boleh langsung telan. Telan kita masuk jurang Pak, ke bawah itu. Itu yang sebenarnya yang Membuat Bapak terharu ya, akhirnya bisa lewati masa Lewati itu ya kan, itu lewati masa-masa masa itu. itu, Betul, masa-masa beban yang sangat berat ya Pak. menjadi Puspenser pemilu itu, saya merasa punya tanggung jawab moral. Saya harus punya, bahwa saya harus melindungi Panglima TNI dan institusi TNI agar tidak keluar dari jalurnya sesuai dengan aturan pemilu. Itu berat Pak, karena senggolan kiri kanan itu banyak sekali. Nah itu, dan alhamdulillah mudah-mudahan apa yang saya lakukan juga membuat nyaman Bapak Panglima Jenderal Agus Subianto, dan saya mungkin dianggap sudah selesai mengawal itu, sehingga saya dikasih untuk bernapas di lembaga pendidikan yang menjadi dunia saya. Jadi begini Pak, emang yang sedang tadi mencari pekerjaan itu, kita akan berkembang kalau kita berada di dunianya. Jangan suruh ikan naik pohon. Bego dia, karena dunia dia di kolam. Jangan suruh juga sebaliknya monyet suruh berenang, dunia dia di pohon. Itu filosofi yang harus kita pegang. Anak gua itu punya passion masing-masing. Benar. Kenapa saya milih pendidikan ini? Ketika saya tes ke Angkatan Darat, ada tes pesik. Tes pesik kita tuh, tes pesik saya 3, perencanaan, logistik, sama guru militer. Kalau saya di bidang itu, saya akan lebih berkembang dibanding bidang lain. Makanya ketika saya jadi guru militer ini, ternyata memang bidang saya Pak. Jadi saya lebih paham dan lebih bisa menguasai di situ, gitu Pak. Makanya dengan itu kemarin kan di Tribun juga ada akhirnya mengambil tugas menjadi dosen. Ini kan Perintah di itu. Tribun Perintah, dapat tugas baru jadi Perintah. dosen. Tetap di Yunan, pamit kepada jajaran Puspen. Nah, karena hal-hal itu akhirnya memutuskan untuk Saya nggak bisa memutuskan, semua atas perintah Panglima. Ya. Kamu sana, kamu sini, saya siap melaksanakan tugas. Bagi saya ada pengabdian dimanapun sama Pak. tapi dunia ini jadi pas ya sama Kebetulan pas. Emang saya passionnya di dunia dunia pendidikan, pendidikan. dan saya passionnya lebih bicara tentang sumber daya manusia, tentang
pendidikan. Jadi saya sangat paham, bukan sangat paham. Saya mengerti kenapa Bapak Prabowo membangun sekolah rakyat, sekolah Garuda, memberikan makan gizi. Karena manusia-manusia ini yang kita bina itu pendidikannya tadi kan dia akan menjadi manusia yang unggul melalui tadi pemahaman ilmunya bagus sehingga orang bisa punya pemikiran kritis, solving problemnya bagus sehingga dia bisa membangun negara sesuai passion masing-masing. Ya. Karena itu juga mungkin akhirnya di berita ini ada menjadi Dewan Pembina Bumi Literasi Anak Bangsa. Ya. Kita ngumpulin anak-anak yang senang membaca. Oke. Iya. Itu ada satu namanya Letnan Rizal. Dia hobi membaca. Kita melakukan itu supaya anak jangan sering main HP. Jadi umur kecil-kecil loh, anak SD, TK itu suruh baca buku, kita kasih buku sama Pak Rizal itu. Okay. Idenya bagus. Ada lomba nulis cerpen. Jadi bukan ngirim digital, dia nulis pakai tangan gitu, dikirim gitu di depan kita. Melatih itu Pak, itu untuk mengurangi ketergantungan sama IT. Walaupun perlu IT tapi tidak sampai 24 jam di IT itu sebetulnya. Itu berkembang ke seluruh Indonesia atau masih di Jakarta aja? Sudah kemarin itu ada yang di Banyuwangi, Jawa Timur, walaupun masih 1-2 orang. Tapi harus kita gaungkan supaya mereka tidak lagi tergantung sama IT. Nah itu perlu Pak, baca-baca gini kan agak repot. Mereka mungkin tidak mau bawa buku berat, tapi membaca itu lebih bagus daripada di HP. Di HP itu merusak ini loh Pak, radiasi mata loh. Coba Bapak tiap hari baca itu langsung minusnya tambah. Cuman repotnya ini enak, simple. Ini kan repotnya di bawah. Iya benar. Saya lebih enak baca buku gini daripada di sini. Ini 2 menit langsung mata akhirnya kacamata kan jadi minus. Cuman praktis. Iya, cuma plus minusnya ada lah. Oke, pemirsa, itu pembicaraan hari ini dengan Bapak, saya lengkapin lah, Maizen TNI, Dokter Nugraha Gumilar. Tadi kita udah banyak bicara, banyak ngupas, banyak ilmu yang sebenarnya bisa kita dapat gitu kan. Tinggal nanti bagaimana pemirsa menilai hasil diskusi kali ini. Cuman kalau misalkan pemirsa mau lebih jauh tentang biografi dari Bapak Gumilang, ada juga bukunya, Anak Yatim Jadi Jenderal. Udah habis itu, ya, itu Tegaris. saya. Ya itu kalau misalnya pertama saya bikin buku sama teman saya mahasiswa. Judulnya apa ya? Tanya judulnya bikin orang ketawa ngakak. Ya. Lucu banget judul bukunya. Itu mungkin bisa jadi motivasi kita juga gitu kan. Anak yatim bisa jadi jenderal. Jadi untuk teman-teman nggak usah terlalu apa. Kita mengajak apalagi anak-anak zaman sekarang ya. Iya. Kalau ada salah satu di keluarga misalnya orang tuanya meninggal, ya nggak sudah jadi ketakutan gitu kan. Betul. Karena Allah yang ngatur perjalanan hidup, kita nggak tahu ya kan. Itu kan di filosofi Jawa itu banyak anak banyak rezeki. Karena Pak gini, setiap anak lahir dia punya rezeki masing-masing, sudah ditanggung oleh Allah. Kita tinggal mendidik, membesarkan. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya salah satu orang tua meninggal atau dua-duanya nggak meninggal. Rezeki kita tanggung Tuhan. Ya itu sebenarnya ujian kita. Kalau kita mau sukses, ternyata kita dikasih ujiannya tidak ada orang tua misalkan. Nah, bagaimana dengan tidak ada orang tua akhirnya bisa seperti anak yatim jadi jenderal gitu. Itu pemirsa ya, pembicaraan hari ini di program B2B bersama saya Andi Arif, bukan politikus. Nanti kita akan berjumpa lagi di episode-episode berikutnya dengan narasumber-narasumber yang lebih berbobot lagi ya. Ini udah berbobot nih, kita cari yang berbobot-bobot lagi supaya rame. Itu aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi dan tim sudah hadir ke sini. Makasih banyak Mas. Sukses selalu ya. Amin.